Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudi, peserta orientasi P3K tahun 2026 dari Dinas Lingkungan Hidup, ingin membacakan laporan orientasi P3K saya yang berjudul Peningkatan Efektivitas Penyusunan Laporan Kinerja Melalui Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja atau dalam kurung SIMONET pada Dinas Lingkungan Hidup. Ringkasan topik bahasan: Bab 1 pendahuluan, Bab 2 nilai etika pemerintah Kabupaten Cirebon, Bab 3 nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup, Bab 4 rencana aksi, Bab 5 penutup. Bab 1 latar belakang laporan ini. Pelaksanaan orientasi bagi P3K memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kebutuhan orientasi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K semakin mendesak seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi yang menuntut seluruh aparatur sipil negara termasuk P3K untuk beradaptasi dengan sistem yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Hal ini selaras dengan core value ASN, yaitu berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan kolaboratif. Dalam penata layanan operasional merupakan salah satu jabatan pelaksana yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional organisasi. Maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan laporan rencana aksi ini terkait pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi P3K, khususnya subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2026 bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Tujuannya, orientasi P3K bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi nilai dan etika ASN serta mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan publik. Adapun rencana hasil kerja ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIMONET dalam monitoring kinerja guna menghasilkan laporan penyusunan data yang lebih efektif, akurat, dan akuntabel. Waktu dan tempat pelaksanaan rencana aksi berlangsung selama masa kontrak P3K dan dilaksanakan dikhususkan di subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan rincian berikut. Membuat format monitoring evaluasi kinerja sebagai dasar pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kinerja. 2. Melakukan rekapitulasi capaian kinerja dari seluruh bidang secara berkala dan terstruktur. 3. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Bab 2. Nilai etika dan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi-misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten bersih, inovatif, maju, agamis, dan beriman. Aman, dalam kurung beriman. Misi Kabupaten Cirebon mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Menciptakan ekosistem inovatif lingkungan, pemerintah, dan masyarakat. 3. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing tanpa meninggalkan nilai budaya. 4. Menguatkan kehidupan masyarakat yang toleran antar umat beragama. 5. Menciptakan lingkungan aman yang asri dan berkelanjutan. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 5 April 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah bagan struktur perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Bab 3 nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup. Program prioritas Dinas Lingkungan Hidup diantaranya sebagai berikut. Misi Dinas Lingkungan Hidup menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Program prioritas pertama adalah kampung bersih. Kedua adalah lingkungan bebas kumuh. 3. Modernisasi pengolahan sampah. 4. Pengembangan sistem informasi manajemen lingkungan hidup berbasis IT. 5. Pengembangan taman keanekaragaman hayati. 6. Pembangunan taman atau alun-alun kecamatan tematik untuk mendukung masyarakat hidup sehat dan berinteraksi dan rekreasi. 7. Pengembangan pelindungan pesisir, penanaman mangrove di pesisir. 8. Cirebon bebas banjir. 9. Pembentukan kampung tangguh bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran. 10. Penghijauan lahan kritis tidak produktif, area lindung, dan resapan air. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 yang disahkan tanggal 14 Desember 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Berikut dapat dilihat bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Tupoksi P3K penata layanan operasional. Tugas pokok 1. Mengumpulkan dan mengolah data. 2. Menyiapkan bahan pelayanan dan administrasi. 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai bidang tugas. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Menyusun laporan tugas pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan. Fungsi melaksanakan pelayanan teknis operasional pada unit kerja, mengolah data serta informasi kegiatan, menyusun bahan administrasi dan layanan operasional, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional, menyusun laporan pelaksanaan tugas, mendukung kelancaran proses kerja dan layanan pada instansi, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan. Bab 4 Rencana Aksi. Metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Peningkatan efektivitas penyusunan laporan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dilakukan melalui penerapan sistem monitoring evaluasi kinerja dalam kursi Simonik yang terintegrasi sebagai solusi atas kendala keterlambatan pengumpulan data, ketidakpaduan informasi antar bidang, dan belum optimalnya proses monitoring serta evaluasi kinerja. Menyusun format monitoring dan evaluasi kinerja yang sistematis, Simonek diharapkan mampu mendukung pengumpulan, pengolahan, validasi, dan penyajian data yang lebih cepat, akurat, dan terukur sehingga menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas, tepat waktu, akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah rencana aksi P3K selama masa kontrak. 1. Sosialisasi format monitoring evaluasi kinerja. 2. Pengumpulan data kinerja dari seluruh bidang. 3. Input data ke dalam Simonek. 4. Verifikasi dan validasi data. 5. Monitoring capaian kinerja. 6. Evaluasi kinerja. 7. Penyusunan laporan kinerja. 8. Penyampaian laporan. 5 penutup. Kesimpulan dan saran. Rencana aksi peningkatan efektivitas penyusunan laporan kinerja melalui sistem monitoring evaluasi kinerja dalam kurung Simonek pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengolahan data kinerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan Simonek, proses pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data kinerja dapat dilakukan secara lebih terintegritas sehingga mendukung penyusunan
laporan yang tepat waktu dan akurat. P3K perlu mengintegrasikan nilai berakhlak, memperkuat koordinasi, dan memastikan ketepatan data. Kinerja Simonet harus dimanfaatkan secara konsisten serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan. Selain itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala serta pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.